kan enggak gitu. Oh kenapa nih gitu, bedanya itu. Aku agak di demo ya gitu ya. Iya. Tapi ya sabar aja ya teman-teman ya. Karena sekarang kita juga akan langsung masuk berarti ke dalam game yang pertama untuk match terakhir di hari ini. Di mana Virtus Pro mereka memegang first pick. Valentina masuk dalam list banning. Yap. Ini bisa menjadi pancingan sih sebenarnya dengan Sora yang mungkin bisa diambil, tapi ternyata langsung di-ban juga untuk Soranya. Karena dari Virtus Pro sendiri kan mereka langsung di first pick kan. Dan ditambah dengan lapu-lapu, menurutku ini menarik. Kalau udah lapu-lapu dan juga Valentina yang di-ban kayak gini, entah kenapa aku merasa bahwa mungkin ya, prediksiku ya, Yuzong jadi high priority untuk di game kali ini. Iya, jadi ini buat teman-teman kita minta maaf sekali lagi ya kalau emang masih ada buffernya. Terus kalian juga bertanya-tanya, Bang kok di sini buffer di sebelah enggak? Ya kayak gitu. Kadang dia kenanya itu bukan berbarengan, bukan harus berbarengan loh. Misalnya di sini bisa kena sekarang, itu tuh bisa kena nanti gitu loh. Atau itu tuh bisa kena duluan gitu. Dan ini emang problem yang emang udah kita rasakan sebagai para streamer juga itu dari seminggu ke belakang gitu loh. Iya. Bukan dari koneksi kitanya, bukan dari apanya, tapi emang dari sistem Servernya itu. dari sistem platform dari YouTube-nya itu sendiri gitu loh. Jadi sabar ya, minta maaf ya teman-teman ya kalau emang nanti buffer ya udah kalian refresh aja. Bahasa Refresh teknisnya itu aja. server dari sananya lah, bukan dari Iya, kitanya. kalian pasti pernah merasakan kan kayak ya, wah ini IG lagi down, wah ini lagi down. Nah sekarang YouTube kayaknya lagi semi-semi down nih kayaknya. Semi-semi ya. Iya, tapi masih bisa ditonton lah, masih bisa. Masih bisa. Lebih bersabar aja karena hari ini kan banyak pelajaran hidup termasuk sabar ya. Betul. Itu Cuman- dia. Bagus Nevin ya, udah mulai belajar juga. Ini nih Lunox yang tadi baru kita bahas kan di awal ya. Bagaimana bahayanya Lunox dari Bobber ternyata beneran langsung muncul sekarang ditemani dengan Kalea pula kan. Ini reaction dari dengan adanya Uranus first pick ya sih menurutku, dengan langsung tiba-tiba ada Lunox. Tapi dengan Lunox yang udah keluar kayak gini ya balik lagi. Konsep dasarnya sebenarnya simpel. Ya. Kalau misalkan jungle dan juga mid lane ya udah pokoknya damage banget lah. Kayak pokoknya culture banget lah gitu. Kanan kiri itu biasanya tuh yang hybrid Nevin. Itu Bener. tuh mostly ya, most of the case tuh seperti itu. Jadi menurutku kanan kirinya ini bisa keluar lagi kayak Cici Arlot, Cici Fovius, atau mungkin Ruby yang dari tadi di-ban dari match sebelumnya, dan ini bakalan cocok banget untuk menangkap Lancelot dan juga Kimi. Yap. Wah, gue mau jadi netizen dikit. Tadi boleh. kita udah panjang-panjang lebar jelaskan kan. Terus ada satu orang, Dim Ananta, F7 kok jaringan buring. Waduh. Kocak! Kita udah ngejelasin. Dari awal sampai akhir ya. Gak apa-apa. Ya udah, lanjut lagi. Memang Sampai ya. lagi-lagi banyak bersabar. Jadi sabar aja kita. Dan memang kalau kita ngelihat dengan Ruby yang ternyata ini malah ditutup sama teman-teman dari X Mina. Iya, karena balik lagi kalau ngelihat dengan posisi Ruby sih bener-bener bagus banget di game kali ini. Ruby sama Kalea sih siapapun yang keangkat ya, itu biasanya tinggal ikhlas aja. Kalau lagi gitu caranya. Dengan satu band lagi yang mungkin akan menuju ke arah hero-hero yang lumayan sisi power. Karena sejauh 3 pick awal dari X, mereka belum ada sisi power untuk team fight jangka panjangnya. My Twins. Hey, Ah gimana? My Kak, kayaknya headsetku agak bahasanya my twins. main twins loh tiba-tiba. My Bang Ali sih. twins tiba-tiba. Ya. Langsung berubah jadi bahasa Inggris gitu. masalahnya. Yang miripnya dari mana, Pak? Twins Coba, saya itu Pak. dari mana? Coba mungkin dari headsetnya. Headsetnya beda nih. Bang Sia yang sekarang di band juga ya. Karena ada potensial untuk masuk ke sisi roamer sepertinya. Mencari ke arah tipikal hero-hero yang tebel yang bisa nahan segala segi damage. Tapi kalau kita ngomongin roamer sekarang, mungkin sekarang waktunya untuk opsi ke arah Hylos bisa muncul. Mungkin bisa keluar, atau kalau enggak mau fokus banget ke arah sisi banget juga menurutku nggak masalah untuk ngambil kayak contoh Badang atau Cho lagi kembali untuk di game kali ini, atau mungkin mau ngambil something yang cukup spesial karena menurutku dengan bawain Lunox, Izun Shin dan juga Kalea, ini tuh tipe yang close combat banget. Kalau misalkan pengen ngambil yang bisa menahan close combat, biasanya pilihannya ada 3 nih. Ya. Ada Tigreal, Belerik, atau kalau enggak ya mungkin Kufra jawabannya. Oh, gue Itu kalau misalkan mau agak sedikit spesial ya. Tapi menurutku fokusnya ke sisi dulu nggak sih dengan X yang tim fight jangka panjangnya nggak ada stopper ini mereka. benar sih, efekasinya masih sangat minim dan aduh, Lunox Karin di satu tim, terus udah ada Kaleanya. Iya, ini enak banget loh. Ini harusnya Kalea kan menjadi chef yang emang bisa memberikan menu-menu makanan ya. Dessertnya langsung disuguhkan Ya ya. pokoknya dari dessert, main course, Appetizer. appetizer, udah semuanya dipersiapkan sama dia. Harusnya, karena ini banyak nih. Damager-damagernya udah menanti semua loh. Waduh, wow. Ya, Pertama kalinya ya, Elis ya. Dan efekasinya emang langsung dijawab besar banget sih dengan Iya. ada Tigreal. Seperti yang tadi gue jawab, kalau nggak Tigreal, Belerik ya Kufra, tapi ternyata Tigreal pilihannya, dan aku cukup suka dengan pilihan Tigreal mengingat bahwa emang dari segi damagernya juga nggak banyak yang range. Even marksman kayak Kari pun menurutku bukan yang range banget.
membuat potensi Tigreal cukup bagus. Dan kalaupun memang ada saat tadi kan apalagi salah target ke Tigreal, waduh itu mah udah hilang aja kayaknya dari tim Virtus.pro. Iya, harus ada yang bisa nge-trigger ya. Ini untuk efek sisinya nggak cuma Tigreal tapi ada Kalea juga di sisi sebelahnya. Jadi kita akan melihat banyaknya inisiasi-inisiasi kejutan dari kedua belah sisi. Yang jadi pertanyaan, siapa nih yang bisa memenangkan dari segi objektifnya, team fight secara keseluruhan, karena ini kan jadi penentu juga di match terakhir kita hari ini. Oke, ini dia dengan match terakhir kita, match ke-8 penentuan. Apakah Virtus.pro bisa mengangkat lagi diri mereka di dalam klasemen? Karena ini adalah Virtus.pro melawan X-Mena game pertama. Let's go. Berangkat kita. Kok nggak pakai pantunnya tadi udah kan? Apa? Tadi udah pakai pantun. Kok nggak dipakai lagi? Berang-berang bawa tongkat. Ngurus KTP ke Pak Camat. Cakep. Berangkat. Keren. Oke, kita berangkat kalau gitu. Kalau nggak pantun aku nggak mau soalnya berangkat. Dan udah mulai ada sedikit pergerakan ofensif di area mid lane ngebuat Ice Cream sedikit tertekan, sedikit terpressure, dan perbuahannya juga bakal diganggu. Wah, Pluto? Wih, oke Pluto. Ada sebuah pergerakan tadi seperti dari Pluto. Malah berakibat tidak baik untuk dirinya sendiri. Wih. What? Tadi ada sedikit damage ya yang hampir bisa ngedapetin Bagus loh poin itu, eliminasi. respon yang bagus banget loh itu. Enggak masalah kayak Pluto masuk dengan nggak ada vision apa-apa, tiba-tiba dia langsung ke depan aja. Dan ya langsung mundur aja dengan flickernya gitu ya. Menurutku untuk early phase dari X-Mena lumayan loh dengan bawain Kimi kayak gini. Dan pada akhirnya satu momen di mana dia tumbang, jatuhnya juga ke tangan dari Quanok. Menurutku ini modal yang cukup oke untuk X-Mena. Ya, dan di sini kita juga bisa ngelihat dari opsi-opsi emblem yang dibawakan ya. Masih untuk Kimi terutama, adanya Trill, terus dia bakal lebih murah juga untuk ngedapetin item stations-nya dengan Bargain Hunter-nya. Jadi untuk early game ini juga harusnya akan cukup nyaman, tapi berbanding dengan seorang Lunox. Oke. Serem ya. Sama. Justru aku lebih concern dengan Cloud sih untuk di X-Mena. Karena mulai dari Super Egorka, dia membawakan Master Assassin untuk di game kali ini. Jadi untuk laning sepertinya ya, kayaknya nggak bakalan terlalu enak untuk di arah gold lane bagi X-Mena. Cuman lumayan bisa kebantu nih kalau misalkan turtle pertama bisa didapatkan di tangan dari X. Karena menurutku potensi lumayan besar dengan hadirnya Ice Cream juga sebagai Tigreal untuk di game kali ini. Iya, dan kalau dari kemarin kita ngeliat match up antara Cloud sama Kari terus kan. Dan sebenarnya akan sangat dimulai sama Kari sendiri dengan Bubur. Itu cukup sakit. Oke, dipepet banget tadi tapi sekarang udah level 40. Thorn Overwin begitu baik tadi gak membuat. Ada Zarek Kaiser begitu baik tadi dengan retribution yang mendapatkan karakter turtle yang pertama. Dan sekarang ada satu bandingan Tsunami Slam. Memiliki ke arah mana Alponya dikejar lebih habis. Dan Ice Cream di tempat yang berbeda menjadi korban pula double kill. Dari Bober bahkan triple kill. Ini rapih banget dari Virtus.pro. Semuanya berjalan dengan sangat spontan tapi kanan kirinya terstruktur. Nah, yang menjadi strukturnya menurutku spontan tapi strukturnya adalah dengan tiba-tiba masuknya Yusun ke depan, terus tiba-tiba ada satu skill source yang sepertinya emang agak sedikit miss. Langsung ditambal dengan flicker, dapetin Kara Lancelot, dan dari situ tiba-tiba team fight-nya dipisah. Dan dengan team fight yang dipisah seperti itu, mereka bisa targeting satu sama lain dengan sangat-sangat baik yang menghasilkan kepada Bober mendapatkan triple kill di bawah menit ketiga tadi. Iya, Lunox dikasih triple kill kayak gini sih udah enak banget. Glowing One langsung muncul sekarang, langsung jadi juga di tangan seorang Bober. Yang jelas ini untuk ngadepin hero-hero yang lumayan tebal udah bukan jadi sebuah kesulitan. Apalagi berbanding dengan defensive item yang masih sangat minim kan dari X-Minanya. Ya ini hitungannya kayak kalau ngelihat dari Pluto ya, di Pluto cuma kayak tinggal bilang ayo gitu kan, ntar langsung nangkap nih. Itu juga dari backcourt-nya bagus banget loh, Tone of Ruin-nya tuh dia tahu kapan harus ngeluarinnya gitu, di momen-momen kapan gitu. Dan di momen tadi itu dia turtle-nya tipis banget kan udah kan. Jadi tinggal di ituin, waduh, dibanting nih tapi Bober satu terakhirnya untuk masih bisa selamat, tapi sekarang Bober sepakat dia berubah. Ada Brianna Wardner yang masih membuat dirinya pun selamat, bahkan sekarang ada tambahan lagi. HP di dalam tubuhnya Bober. Rapih banget kan kanan kiri ini kayak ngelihat dari Virtus.pro, licin. Mereka benar-benar tarik ulur sebenarnya temanya untuk di early phase-nya mereka. Dan mereka menjalankan hal tersebut dengan sangat-sangat baik. Jadi tinggal gimana caranya mereka tetap membuat konsistensi yang bagus untuk membiarkan temponya tetap seperti ini bagi Virtus.pro gitu loh. Apalagi dari Badcourt juga bisa dibilang dia lumayan menguasai lane atau mengimbangi lah berhadapan dengan seorang Uranus. Dan sekarang kembali lagi setup akan coba untuk diciptakan. Tinggal menunggu momen turn of ruin. Nih Badcourt standby nih, kita lihat akan seperti apa lagi. Turn of ruin akan langsung dikeluarkan dan sepertinya sedikit lagi tidak sempat. Hehe, turtle
saja berhasil diamankan oleh X-Mena. Plutonya down, bahkan terlihat 2 player dari Virtus Pro kehilangan nyawa. Wah, itu benar-benar enak banget sih. Positioning dan juga timing dari Rescrim yang pas banget. Ngebuat akhirnya Implosion kena karena 3 player sekaligus. Bobber mau nggak mau langsung cabut di posisi seperti itu. Dan pada akhirnya kehilangan Turtle dan juga 2 player yang menghilang. Membuat Virtus Pro sedikit kehilangan leading mereka untuk 5 menit pertama kita. Gak gerak tadi si Badcard-nya. Nggak bisa gerak. Iya, Ketutup kena banget. sikat hammer, kena Implosion. Tapi Di itu tengah-tengah banget. Mau multi bang, mau multi nih. tapi itu problemnya dari Alice nggak sih? Kayak Iya. gerakannya Alice untuk diprosin. Itu nggak bisa yang benar-benar obvious banget. Nggak bisa yang benar-benar nge-cover, tapi tiba-tiba datang aja. Buka Throne of Ruin. Sama kayak turtle pertama tadi sebenarnya kan Iya. ekspektasinya untuk benar-benar jadi sebuah kejutan surprise aja Lah. di akhir. Sama. Dan sekarang untuk players goldnya memang dipegang oleh Speedy dan Super Air Gorka masih kepada kedua belah sisi gold laner. Paling nyempil Bobber aja nih dengan 3 poin kill dan langsung aja Oke. gagal. Oke, ada Purify sih nyalain Yap, tadi. Purify-nya udah digunakan, sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Trobe mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya lagi, tapi Rice Cream akan masuk lewat sisi yang berbeda. Iya, dan harus diingat ya bahwa kalian juga sempat di nerf bahwa untuk ultimate-nya lumayan diperpanjang sedikit. Tapi dari top lane, pressure kah? Yap, mempercepat tadi Karya dengan konsil yang mau langsung dikeluarkan pula. Super Gorka akan langsung pergi masuk ke dalam area dari yang dia miliki. Dan juga untuk sekarang masih bisa selamat dari outer turret yang ada di bagian atas. Tapi jujur ini kalau kayak gini farmingnya lumayan susah sih menurutku. Karena oke, untuk Zora Egois mungkin mereka masih bisa farming di arah jungle-nya. Yep. Tapi antara Bobber dan juga Super Egorka ini lebih ke arah buat jaminan gak sih jatuhnya? Kayak dari Karinya bisa kasih makan sama Pluto. tapi Web Plutonya didorong tadi, ada satu lagi. Pergerakan begitu baik namun dibalas karena Blazing Duet. Namun terlalu lamakah? Speedy-nya pun masih bisa selamat tapi tidak. Dengan Super Gorka dan Bobber mencoba untuk bisa mendekat. Tapi Quanok DPS yang begitu mengganggu. Ya, sayangnya menggunakan Purify ya, bukan Flicker, jadi nggak ada pengejaran ofensif yang bisa dilakukan. Meskipun Zora masih kembali lagi ke area top lane, tapi tidak akan ada kelanjutan dari cerita tadi. Nice shot X salah. berbeda loh hari ini loh X. Iya, ini lumayan berbeda nih. Apa ya, temponya dapat, aggressionnya juga dapat. Apalagi dengan Quanok yang cukup oke dengan Wicked Finder. Yap. Kemudian dia susah juga untuk dikejar. Nah ini dia musuh bebuyutan Badcard. Udah ada Rice Cream, akankah Rice Creamnya berfokus lagi. Tapi sekarang ada Turtle yang berhasil langsung diamankan pula oleh Zorika yang begitu baik. Pertempuran kembali terpecah di dalam area River. Bahkan tadi Zornya berhasil mendapatkan double kill pula. Speedy-nya di dalam rumput. Ada satu Blazing Duet yang langsung memberikan damage ke dalam satu area begitu menyakitkan. Tidak ada Speedy like di dalam tubuh dari Super Gorka. Wow. Ini pelan-pelan dari X-Mena, mereka tahu persis bagaimana caranya gameplay yang harus dijalankan. Karena ngelihat dari X-Mena, intinya adalah mereka untuk kiting dulu aja. Tarik ulur dulu aja. Mereka punya banyak DPS, mereka punya Cloud, mereka punya Kimi. Even momentum hero-nya, mereka juga simpan dengan Tigreal. Tigreal untuk objektif besarnya, sementara skirmish kecilnya biarkanlah Alpha, Quanok, dan juga Rice Cream yang beratraksi. Dan ternyata sejauh ini translasinya benar-benar bagus banget. Even though kita ngeliat adanya 2 turtle yang diamankan oleh Virtus Pro dan masih di-lead oleh mereka, at the very least, pressure tetap dipegang sama X-Mena. Aku nggak ngeliat adanya pressure dari Virtus Pro yang membuat X-Mena mundur loh, Nevin. Iya, dan ya maksudnya poin eliminasi yang dipegang juga hampir semuanya di tangan Speedy untuk momen tadi. Jadi trade-nya udah benar-benar bagus banget. Hanya saja dari Virtus Pro mereka harus mulai mencari cara dengan power sebesar ini, dengan damage yang benar-benar masif. Gimana caranya untuk ngejauhin gap gold yang mereka miliki. Karena outer turret jujur ini udah benar-benar dikuasai sama X-Mena dari 3 sisi bahkan. Dan mungkin akan ada sedikit tambahan pressure lagi di bagian bottom lane dengan inner turret yang udah mulai menjadi target selanjutnya. Nah, dengan target seperti ini sih langsung aja ya Bedford. Badcard. Lo. Masih sempat tadi tapi Rice Cream. Kepalang tanggung malah membuat dirinya langsung menghilang. Dan sekarang dari pergerakan Alfonya pun menghilang. 2 player lejam. Namun Blazing Duet kembali lagi menjadi sebuah malapetaka di mana Plutonya mencoba untuk bisa mendekat. Masih bisa selamat, tapi tidak. Karena untuk sekarang Speedy masih bisa kabur. Dan ini adalah hal yang lumayan terjadi di hari kemarin. Pertanyaannya adalah apakah X-Mena bisa bangkit kembali? Karena kalau di hari kemarin mereka nggak bisa bangkit. Ada sedikit overcommit yang terlalu banyak dilakukan oleh Rice Cream. Cuma langsung aja Lord dicoba untuk kontes. Ini orangnya, mereka kalah dari sisi quantity. Namun sekarang Trobe mencoba untuk bisa. Wah. Lewat bala tertangkap basah. Ada satu turn of Ruin pula tadi yang udah langsung dikeluarkan. Namun sekarang Lord
menjadi milik dari Virtus Pro. Ya, dengan cepat itu ya, tidak ada kontes apapun, ngebuat akhirnya Virtus Pro kayaknya udah mulai nemuin power spike-nya mereka sih. Karena mereka banyak banget hero farming. 3 lebih tepatnya dengan Yisun, Shin, Lunox, dan juga Kari. Menit-menit seperti ini adalah menit-menit dimana power spike-nya udah mulai kerasa. Dan Pluto jadi kayak tinggal ngangkat siapa aja. Langsung dibanting, tidak ada follow up damage tuh. Salah, ada follow up damage. Gak apa-apa, tadi kayaknya kepalang tanggung. Iya, Kalau dia mau lari aja kayak ke tembak, mending sekali banting aja. Sekalian aja. Udah di depan juga, mau gimana lagi ya. Tapi sekarang dengan Lord yang udah mulai berjalan dari area top lane, memang ini akan menginisiasi sebuah team fight. Mau nggak mau, Xmina mereka harus menghadapi apalagi dengan satu buah konsil yang tadi udah sempat terbuka. Oke, ada konsil udah langsung dikeluarkan, tapi satu Lord ini pun tidak bisa menembus ke inner turret yang ada di bagian atas. Mid lane mungkin? Mid lane masih bisa banget sih sebenarnya, apalagi dengan lihat deh posisi dari Pluto itu di standby. Wes, masing-masing saling menggocek. Troboynya masih bisa selamat. Ada pergerakan dari Zore guys tadi mencoba untuk bisa mengejar, tapi sekarang Blazing Duet tertinggal di bagian belakang. 1v1 situation tidak balik langsung BMI. Cuman game lead dari Speedy hari ini benar-benar memukau aku sih Hari sebenarnya ini ya. boleh loh. Damage-nya sakit banget, 3 poin kill, 3 assist. Gak kepick up sama sekali. Positioning-nya ini benar-benar oke banget. Padahal tadi sempat ada trap 4 pemain kan ke bawah. Dan timing gak sih kayak dari tadi di saat Bobernya lagi mencoba untuk melakukan chaos assault, dia tiba-tiba masuk gitu kan dengan Blazing Duet-nya. Ini ngebuat Xmena sepertinya masih ada chance untuk memenangkan game kali ini. Tapi problemnya dari mereka menurutku lebih ke arah ini targetnya mau kemana? Karena yang aku lihat kebanyakan aksi dari Xmena adalah reaksi dari apa yang dilakukan oleh Virtus Pro. Jadi mereka masih menunggu decision apa yang dilakukan oleh Virtus Pro baru mereka lanjuti. Belum yang benar-benar ngebuat adanya kayak konsil tiba-tiba maju dari Rice Cream-nya gitu loh. Karena ngelihat dari Blazing Room-nya pun ini konsil sebenarnya. Iya sih, cuman aku emang lebih suka untuk Xmina ngerespon aja dengan banyaknya utility yang dimiliki sama Virtus Pro. Karena secara inisiasi kan mereka lebih banyak ya, ada Kalea, ada Alice. Jadi kalau misalnya buka duluan, dari Xmina ini hanya bisa mengandalkan ke Implosion aja. Tapi sekali ini dapet Nevin, ini Lunox dan juga Kari loh. Iya kalau dapet masalahnya. Iya, itu dia masalahnya. Dari Xmena ya balik lagi, tergantung mereka mau bermain seperti apa sih. Karena sejauh ini Xmena masih lumayan pegang pressure. Tinggal merekanya aja nih harus coba untuk cari puzzle solvingnya. Apakah kita harus react atau harus membuat sebuah counter setup? Iya, selama Rice Cream-nya belum buka Implosion, ini membuat hal ganggu langsung banget. dibanting. Saya coba lihat Bober udah standby dengan damage yang dia miliki, tapi masih sempat untuk kabur. Ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Order! Hampir langsung mengilat, tapi shutdown pun tercipta. Tidak ada lagi Speedy di dalam pertempuran tersebut. Oke, pancingan yang sepertinya berhasil memakan 2 pemain secara langsung. Tapi untuk saat ini Xmina, mereka masih bisa mempertahankan diri mereka dengan 4 pemain penuh. Cuman menurutku tumbangnya Speedy di momen yang gak pas banget sih bagi Xmena. Dengan Lord yang udah mau muncul, ini tinggal masalah pegang siapa yang pegang rumput duluan kalau udah kayak gini. Apalagi dengan Bober yang lumayan sehat. Sejauh ini menurutku even nge-burst ke arah Alpha pun juga kuat. Ini selalu enak gitu ngelihat map Expandi River kayak begini nih. Kenceng banget temponya. Oke, ada sebuah bantingan lagi. Langsung dilakukan. Tsunami Slam berhasil mendapatkan Alpha. Bahkan tadi mulai setelah lihat beberapa pemain berkumpul. Berpindah tempat. Siapa yang akan menjadi korbannya? Berhasil mengamankan Taralot. Tapi pertempurannya belum berhenti. Bahkan sekarang backcourt-nya pun down. Roboy masih bisa selamat. Tapi Pluto harus menerima begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya. Bahkan sekarang ada influencer tadi udah langsung dikeluarkan pula oleh Tigre. Begitu baik. Tapi ternyata damage-nya masih kurang. Hanya saja untuk sekarang ada Zorekois yang mendadak membalikkan keadaan, membalas semuanya. Ini balas demi balasan dilakukan oleh kedua belah tim ya. Bahkan kita ngelihat bagaimana Xmena yang tadi aku bilang dengan reaksi yang sebagus itu dari Rice Cream sebenarnya possible untuk bisa mendapatkan kemenangan team fight secara satu momen. Itu bagus banget tiba-tiba maju. Dia Secret Hammer, dia Flicker, dia Implosion, damage-nya single. Iya, itu dia makanya aku lebih cenderung ke arah ya kalau kayak gini nggak bisa ngikutin bagaimana temponya dari Virtus Pro. Karena temponya dari Virtus Pro adalah kalian yang maju duluan. Sebelum ada yang ke pick off, mendingan langsung ganking aja kalau menurutku gitu loh dari Xmena ya. Tapi ya problemnya mereka adalah Kwanoke yang berarti mesti dipertajamkan dulu. Iya, karena kalau misalnya mereka gagal, escape-nya justru bakal jadi susah banget. Betul. Memang ini bermain dengan resiko sih, ada probabilitas yang harus mereka coba juga di sini. Dan untuk Virtus Pro, sejauh ini mereka memang masih dalam kondisi yang lumayan aman. Tapi kita nggak tahu nih, ketika mereka mau coba untuk masuk ke area base turret, mampukah mereka ngedapetin Speedy lagi untuk kedua kalinya? Karena jujur untuk ngedapetin Speedy satu kali tadi, effort yang dikeluarkan bener-bener ekstra banget. Ngorbanin banyak hal, ngorbanin banyak spell juga. Dan jelas untuk kedua kalinya ini nggak akan semudah itu lagi buat dapetin Speedy. Ya itu nggak cuma effort sih Nevin, tapi juga momen itu yang bener-bener pas banget align dengan Speedy yang bisa diculik. Namun Whip berhasil ngebanting dan selesai harusnya.
Alpha pun tidak kuat untuk menerima begitu banyak damage yang menghujam dari karo tubuhnya. Dan iya kayak ini tinggal hal yang harus dilakukan sama Virtus.pro nggak sih? Kayak tetap recall 1, menangkan quantity sampai adanya Lord muncul. Even kalau sampai mereka dragging ke menit 18 ya, late game-nya mereka masih oke kok menurutku bagi Virtus.pro ya. Iya, dan Pluto udah lebih aktif harusnya. Fleeting Time, Immortal itu udah jadi 2 senjata pegangan banget ya untuk bermain. Yap, implosionnya berhasil tadi masuk. Ada WW tadi udah langsung dikeluarkan pula. Bantingan tidak masuk ke arah tubuh siapapun. Tapi Speedy berhasil langsung ditumbangkan. Dan Troboy satu terakhirnya Troboy masih berhasil kabur. Masih berhasil pergi di tempat yang berbeda. Ada penyiksaan yang terjadi. Tapi Troboy dikejar satu terakhir. Tonrosnya masih ada dan tidak bisa. Langsung menghilang dengan tempo yang begitu cepat dari Virtus.pro. Lagi dan lagi, paksaan demi paksaan. Dan aku suka kalkulasinya itu loh. Yang benar-benar akurat banget dan bagus sekali. Dimana Virtus.pro sekali yang ngangkat itu pasti sudah mendapatkan 1 player. Wah, so ini masih oke. Ada 1 bandingan lagi dan itu dia Tsunami Slam langsung dikeluarkan. Ada Winter Crown di dalam tubuh dari Alpha. Alpha bisa nggak dia menyamakan diri dan tidak bisa. Hanya ada Rice Cream, ada Implosion ya. Connect arah 3 player sekaligus. Plutonya down. Rice Creamnya pun langsung menghilang. Tapi coba lihat Speedy. Masih sehat. Walafiat masih sempat masuk ke dalam respawn. Base-nya, wow. Masih ada kesempatan berarti. Untuk saat ini X-Mina mereka berhasil melakukan defensive power yang luar biasa. Speedy terutama dengan hadirnya banyaknya opsi dari Rice Cream dengan Implosion yang dikeluarkan. Tapi untuk saat ini mereka harus menghadapi satu hal yang jauh lebih besar. Karena akan ada Lord yang berjalan bersamaan dengan Virtus.pro. Iya, dan menurutku dari X-Men sebenarnya masih oke. Potensi mereka punya high ground tuh masih sangat-sangat oke. Mereka punya Kimi, mereka punya Cloud juga untuk di game kali ini. Jadi untuk range powernya sangat-sangat oke. Problemnya adalah aku masih belum melihat adanya penyambungan 5 hero ini untuk X-Men itu sendiri ya. Karena mungkin faktor pertama adalah sisi powernya yang nggak terlalu kelihatan dari Rice Cream sendirian. Itu pun masih bisa di counter setup dengan 2 Purify dari Damager Virtus.pro. Ditambah lagi dengan adanya Trollboy yang seakan-akan nggak bisa bergerak di game kali ini karena Badcode yang punya targeting priority paling tinggi menuju Lancelot. Oke, nah siapa lagi nih akan menjadi korbannya? Apakah Rice Cream atau yang damagernya? Dan sebagainya mengarah ke sana dan itu dia Rice Cream yang menjadi targetnya. Rice Cream langsung menjadi satu korban utama yang memang dituju pula dan Plutonya pula langsung mendalam tapi Speedy-nya udah nggak kuat lagi. Speedy pula langsung menghilang. Double kill didapatkan oleh Super Egor karena mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan menghancurkan lagi ke arah 1 base utamanya. Di mana Badcode-nya masih berfokus untuk bisa menghancurkan ke arah 1 base yang ada di bagian bawah dan wave minion lanjutan akan hadir, akan membantu mereka, akan membantu Virtus.pro untuk bisa mendapatkan kemenangan. Trollboy-nya Trollboy pun down. Ada Winter Crown di dalam tubuh dari Alpha tapi base-nya tidak akan bisa selamat.